Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Marcelia Hana Agatha dengan NIM A1C022012. Saya mahasiswi Teknik Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi agroklimatologi mengenai unsur iklim atau cuaca. Yang akan saya bahas antara lain awan, hujan, angin, dan evaporasi. Yang pertama, awan. Awan adalah kumpulan tetesan air atau kristal es yang terbentuk di atmosfer karena pengemunan atau pemadatan uap air. Jenis-jenis awan yang dibedakan berdasarkan ketinggiannya dibagi menjadi 3, yaitu awan rendah, awan menengah, dan awan tinggi. Awan rendah berada di bawah 2000 meter di atas permukaan laut. Awan menengah berada di antara 2000 sampai 7000 meter di atas permukaan laut. Sedangkan awan tinggi di atas 7000 meter di atas permukaan laut. Pada awan rendah terdapat jenis awan cumulus, stratus, stratocumulus, nimbus 100, cumulonimbus yang puncaknya bernama anvil. Pada awan menengah terdapat awan altostratus dan altocumulus. Sedangkan pada awan tinggi ada jenis awan cirrus, cirrostratus, dan cirrocumulus. Yang kedua adalah angin. Angin adalah pergerakan udara yang disebabkan oleh perbedaan tekanan udara di suatu tempat. Perbedaan tekanan udara ini dapat disebabkan oleh perbedaan suhu udara, pengaruh rotasi bumi, atau adanya penghalang seperti gunung atau gedung. Jenis-jenis angin diantaranya, yang pertama angin darat dan angin laut, yang terbentuk karena perbedaan suhu antara daratan dan laut. Yang kedua angin muson, yaitu angin yang bertiup secara teratur dan berubah arah 2 kali setahun. Yang ketiga, angin gunung dan angin lembah. Angin gunung terbentuk ketika udara yang dipanaskan di daerah daratan rendah naik ke atas ketika mencapai pegunungan. Sedangkan angin lembah terbentuk ketika udara yang lebih dingin di atas daerah dataran tinggi turun ke lembah di antara gunung. Unsur iklim atau cuaca yang ketiga adalah hujan. Hujan adalah proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Proses ini terjadi ketika uap air dalam atmosfer mendingin dan berubah menjadi titik-titik air yang kemudian bergabung dan membentuk awan. Jika faktor-faktor yang mempengaruhi terpenuhi, maka titik-titik air dalam awan tersebut akan terus bertambah besar dan berat hingga akhirnya jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk air hujan. Jenis-jenis hujan antara lain, hujan konvektif terjadi akibat adanya pemanasan pada suatu wilayah oleh sinar matahari. Hujan orografis terjadi ketika udara lembab terbawa oleh angin dan terpaksa naik ke atas gunung atau pegunungan. Hujan frontal terjadi ketika massa udara dingin dan massa udara hangat bertemu di suatu wilayah. Hujan cucuran terjadi ketika uap air di atmosfer mengalami kondensasi dan mengalir menjadi tetesan air kecil yang tidak sampai mencapai permukaan bumi. Dan terakhir, hujan asam, yaitu jenis hujan yang terkontaminasi oleh asam sulfat dan asam nitrat yang terbentuk dari reaksi antara polutan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan uap air di atmosfer. Secara singkat, hujan terjadi karena adanya proses evapotranspirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Unsur iklim atau cuaca yang keempat adalah evaporasi. Evaporasi adalah proses perpindahan fase dari zat cair menuju uap. Pada umumnya, evaporasi terjadi pada permukaan air atau tanah yang terkena sinar matahari atau panas. Jenis-jenis evaporasi antara lain, evaporasi air permukaan terjadi pada permukaan air seperti laut, sungai, dan danau. Transpirasi, yaitu proses penguapan air melalui tanaman dan daun. Evaporasi sublimasi terjadi ketika zat padat langsung berubah menjadi uap tanpa melewati fase cair. Evaporasi tanah terjadi ketika air di dalam tanah menguap ke udara. Dan evaporasi salju terjadi ketika salju menguap menjadi uap air tanpa melalui fase cair. Selanjutnya yaitu pengaruh dari evaporasi. Pengaruh dari evaporasi pada hidrologi sangat besar. Evaporasi yang tinggi dapat mengurangi jumlah air yang tersedia di permukaan tanah atau di dalam tanah.
sehingga dapat mempengaruhi pola curah hujan dan drainase. Selain itu, evaporasi yang tinggi juga dapat mempengaruhi suhu udara dan kelembapan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi iklim dan lingkungan hidup. Evaporasi juga mempengaruhi siklus air dan distribusi air di bumi, sehingga penting untuk dipahami dalam konteks hidrologi dan lingkungan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.